Pratiwi mengabadikan acara akikah cucunya. Setelah itu dengan cepat dia memposting di grup sosialitanya. "Jangan lupa pada datang nanti malam ya." Tulisnya dengan emotikon tersenyum dan tangan bersidekap di dada. Di sisi lain, Astuti yang kini berada di ruang keluarganya hanya menatap nanar postingan di grup arisannya. "Aku nggak akan datang," gumamnya sinis saat melihat postingan Pratiwi. Keasikannya menggulir ponsel sedikit terganggu melihat kedatangan suaminya. Tak berusaha menyapa, dia hanya menatap sekilas wajah suaminya, lalu kembali asyik bermain ponsel. Alfian menghela nafasnya. Kembali dia kecewa melihat reaksi istrinya. Namun karena rasa bersalahnya, dia pun tak putus asa untuk minta maaf. Saat ingin mendekati istrinya, dadanya kembali nyeri. Lehernya seperti dicekik. Nafasnya pun tersengal-sengal. "Ma." Hanya itu yang bisa diucapkannya. Selanjutnya dia merasa dunianya gelap. Gedebuk. Astuti menjengit kaget. Dia memicingkan matanya melihat suaminya ambruk di lantai. Merasa itu hanya akting suaminya, dia pun tetap melanjutkan keasikannya. Namun ketika 5 menit kemudian, suaminya tak juga bangun, dia tak bisa mengabaikannya. Masih menggenggam ponsel, dia mendekati suaminya. Wajahnya seketika pucat ketika melihat keadaan suaminya. "Paa," jeritnya dengan keras. "Kamu puas sekarang, Alfian?" Alfian menatap orang yang kini duduk di sebelah berangkarnya. Ayah mertuanya, Sadewa. "Ayah. Bukankah ayah sudah meninggal?" Lelaki tua dengan baju dan jenggot putih itu tertawa dengan keras. "Kalau aku sudah mati, memangnya tidak bisa menemuimu?" Sarkasnya setelah menghentikan tawanya. Alfian terdiam. Dia menatap sekelilingnya. Ini di rumah sakit. Tapi kenapa tidak ada istrinya, anaknya dan menantunya? Kenapa harus ada ayah mertuanya yang tak disukainya itu? "Alfian, kamu sudah puas sekarang?" Pertanyaan itu membuat Alfian kembali menatap wajah ayah mertuanya. "Apa maksud ayah?" Tanyanya balik bertanya. Dia tahu apa yang dimaksud mertuanya, tapi dia memilih untuk pura-pura bodoh. Sejak dulu ayah mertuanya selalu bisa mengetahui kelakuan buruknya. Entah bagaimana caranya. Dan kini dia sangat heran, bagaimana mertuanya yang sudah meninggal itu bisa hidup lagi dan mencecarnya seperti dulu. Alfian menegakkan tubuhnya sedikit. Dadanya masih terasa sakit. Sepertinya ada yang salah dengan jantungnya. Tapi semua itu tak ada artinya dibanding kehadiran lelaki tua yang kini duduk angkuh di sampingnya, Sadewa. Lelaki keras kepala yang semasa hidupnya selalu menjadi pengawas diam-diam yang tak pernah benar-benar percaya padanya. "Jangan pura-pura bodoh, Alfian." Suara Sadewa terdengar datar, tapi penuh bara di dalamnya. "Kamu tahu kenapa aku di sini?" Alfian menghindari tatapannya. "Aku tidak tahu apa yang ayah bicarakan." Sadewa menyeringai sinis. "Masih suka berdalih, iya. Bahkan setelah semua yang terjadi. Bahkan setelah janji yang kamu buat di hadapanku dulu." Alfian menoleh, wajahnya menegang. "Itu sudah lama. Aku sudah berubah." "Berubah?" Sadewa mendengus. "Kamu berubah? Lalu kenapa kamu kembali menyakiti Astuti? Kamu pikir aku tidak tahu? Bahkan dari alam kubur, aku masih bisa mencium bau pengkhianatanmu." Alfian terdiam. Jantungnya berdebar. Tatapan Sadewa tajam, penuh tuduhan dan kekecewaan. "Aku sudah melihatmu dulu, dengan wanita lain, sembunyi-sembunyi di belakang anakku. Dan saat itu, aku memperingatkanmu. Kamu memohon-mohon waktu itu. Bersumpah tidak akan pernah mengulanginya." Suara Sadewa kini meninggi, bergetar oleh emosi. "Dan sekarang kamu ulangi lagi.
Setelah semua yang Astuti beri untukmu. Lanjutnya masih dengan nada yang sama. Ayah tidak tahu semuanya, gumam Alfian, hampir tak terdengar. Aku punya alasan. Tidak ada alasan untuk pengkhianatan, Alfian. Bentak Sadewa. Suaranya mengguncang, seolah tembok kamar rumah sakit pun ikut bergidik. Kamu bukan hanya menghancurkan kepercayaan Astuti. Tapi kamu juga menghancurkan keluargamu sendiri. Anak-anakmu. Dan jangan kira aku lupa, kamu bahkan menentang perjodohan Cakra dengan Syakira. Alfian mengangkat kepala, wajahnya kaku. Sadewa melanjutkan dengan nada dingin. Kamu bilang Cakra tidak pantas untuk gadis itu. Tapi kenyataannya, kamu hanya takut kebenaran terungkap. Kamu takut anakmu bersatu dengan cucu sahabatku, karena kamu tahu, jika aku benar-benar membuka mulut, semua akan tahu siapa kamu sebenarnya, ucapnya panjang lebar. Kilasan masa lalu menyambar benak Alfian seperti petir, percakapannya dengan Sadewa di ruang kerja bertahun-tahun silam. Saat itu, dia menolak mentah-mentah rencana Sadewa yang ingin menjodohkan Cakra dengan Syakira, cucu dari sahabat lamanya. Dia beralasan Cakra belum siap, bahwa perjodohan hanya akan merusak masa depan anaknya. Tapi Sadewa tahu. Sadewa selalu tahu. Aku bilang waktu itu, ucap Sadewa, suaranya berubah menjadi gumaman berat yang mengguncang hati Alfian, kalau kamu menolak, aku akan buka mulut. Aku akan beberkan semuanya, perselingkuhanmu, kebohonganmu, bahkan rahasia tentang siapa sebenarnya perempuan itu. Alfian mengepalkan tangannya, lemah. Aku hanya ingin melindungi keluarga. Keluarga. Sadewa tertawa pendek. Kamu tidak pernah melindungi keluarga, Alfian. Kamu hanya melindungi dirimu sendiri. Alfian menunduk, telinganya berdengung. Dia mulai meringis ketika merasakan dadanya sangat sakit. Nafasnya mulai tersengal ketika rasa bersalah yang selama ini berusaha dia tekan mulai menyeruak ke permukaan. Sadewa berdiri. Bayangannya menjulang ke dinding putih di ruang itu, seperti sosok hakim yang siap menjatuhkan vonis. Aku datang karena pintu tobatmu belum tertutup. Karena kamu belum selesai membayar lunas semuanya. Karena Astuti masih mencintaimu, bahkan setelah kamu hancurkan dia. Cahaya kamar mendadak meredup. Alfian ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Ingin lari, tapi tubuhnya terlalu lemah. Sadewa menunduk mendekatinya, sorot matanya dingin. Berdoalah kamu diberi kesempatan. Tapi ingat, tidak semua orang bisa dimaafkan dua kali. Dan seperti embusan angin dingin, sosok Sadewa menghilang. Alfian terkejut. Matanya membelalak. Napasnya terengah. Detik itu juga, samar-samar, dia mendengar bunyi mesin di dekatnya. Lalu suara tangis seorang wanita, pelan dan penuh luka. Perlahan dia membuka mata. Cahaya putih menyilaukan matanya sesaat sebelum pandangannya fokus. Ternyata dia di ruang ICU. Dan di sampingnya, duduk seorang perempuan berpenampilan berantakan sedang menangis, tertunduk dan sibuk menghapus air mata dan membuang ingusnya dengan tisu. Alfian mengerjap, bibirnya kering. Ma, panggilnya lirih. Astuti mendongak, terkejut. Tangisnya langsung pecah saat melihat suaminya benar-benar membuka mata. Ya Tuhan! Papa! Saat istrinya ingin berdiri, dengan cepat dia menahan jemarinya. Tunggu. Sebentar. Aku ingin bicara, Ma, pintanya lirih dan terbata-bata. Air matanya mengalir begitu saja dari sudut matanya. Melihat istrinya, rasa bersalahnya begitu besar pada wanita yang selalu mendukungnya itu. Maafkan aku, Ma, bisiknya, nyaris tak terdengar. Maafkan aku, ulangnya dengan susah payah. Astuti yang ingin memanggil dokter, kembali duduk di kursinya.
Dia menatap nanar wajah pucat suaminya. Meskipun menduga suaminya berkhianat, tapi semua belum terbukti. Mungkin bisa dikategorikan dia adalah wanita bodoh. Sudah disakiti tapi masih mencintai. Bahkan menolak mengakui kenyataan yang mungkin saja menyakiti hatinya. Dan sekarang mendengar kalimat suaminya, sesuatu yang masih berusaha ditepisnya membuat keyakinannya runtuh. Kamu ngomong apa, Pak? Mengapa kamu minta maaf? Apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan, Pak? Jeritnya histeris di akhir kalimatnya. Alfian tak kuat menatap wajah istrinya. Dia memilih menatap langit-langit ruangan yang sangat steril itu. Sayangnya bukan ketenangan, suara ayah mertuanya kembali bergema di telinganya. Tidak semua orang bisa dimaafkan dua kali, Alfian. Dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar takut kehilangan segalanya. Pak, apa yang sudah terjadi? Astuti kembali bertanya. Namun sedetik kemudian, dia teringat sesuatu. Ponsel suaminya. Siapa pasan itu, Pak? Kenapa dia menelponmu dan meminta uang padamu? Siapa dia, Pak? Cecarnya beruntun. Dia bahkan tak peduli suaminya baru saja siuman dari komanya. Alfian meneguk salivanya. Pasan adalah Susan. Dia memberi nama itu di kontaknya setelah istri sirinya semakin berani mengancamnya. Aku nggak tahu, Ma, bohongnya dengan kepala menggeleng lemah. Tentu saja dia takut kalau istrinya mengetahui perselingkuhannya. Dia takut istrinya tak mau memaafkannya. Lalu apa yang terjadi padanya? Pasti hidupnya akan hancur. Mengingat hal itu, dia pun pura-pura meringis kesakitan. Tolong. Panggilkan dokter, Ma. Astuti segera berdiri. Belum juga bergerak, pintu ruangan terbuka. Seorang dokter diiringi petugas ruang ICU masuk karena melihat pasiennya yang sedang koma sudah terbangun. Astuti segera menepi, memberi ruang bagi dokter dan dua perawat yang menyertainya. Salah satu dari mereka dengan cekatan memeriksa monitor detak jantung, sementara dokter muda berseragam putih segera menghampiri ranjang Alfian dan memeriksa kondisi fisiknya. Pak Alfian, Anda bisa mendengar saya? Tanya sang dokter sambil menyorotkan senter kecil ke mata pasien. Alfian mengangguk lemah. Sedikit. Pusing, Dok. Bagus, berarti kesadaran Bapak mulai pulih. Tapi tolong jangan banyak bicara dulu. Kita akan cek beberapa hal, ujar dokter itu sambil memberi instruksi pada perawat. Kalau semuanya bagus, kami akan segera memindahkan Bapak dari sini, lanjut dokter tersebut. Alfian hanya mengangguk. Astuti berdiri di sudut ruangan, memeluk kedua lengannya sendiri. Matanya sembab, tapi kini penuh amarah yang dia coba tahan. Hatinya masih dipenuhi rasa cemas melihat suaminya baru saja melewati masa kritis, namun kemarahan karena pengkhianatan suaminya mulai membakar perlahan dari dalam. Tadinya dia ingin suaminya terus terang padanya, tapi melihat sikapnya yang terus berbohong hanya rasa muak yang dirasakannya. Nama pasan di kontak suaminya, tapi terus meminta uang. Dan suara perempuan, ketika dia mencoba menelpon balik, membuatnya yakin ada wanita lain di hati suaminya. Selintas dia teringat mantan menantunya, Shakira. Apa seperti ini yang dulu dirasakan Shakira saat tahu Cakra masih mencintai Juwitaya? Tidak hanya pada Shakira, Astuti juga teringat ayahnya, Sadewa. Ayah, maafkan anakmu ini. Aku sudah salah, iya, rintihnya pilu penuh rasa penyesalan. Namun semua orang tahu, penyesalan datangnya selalu di akhir. Jika di awal itu namanya pendaftaran. Alfian mencuri pandang ke arah istrinya. Tapi kini wajah istrinya tak seperti tadi. Bukan sedih lagi, tapi terlihat geram saat melihatnya.
Hal itu membuat dadanya semakin nyeri. Maafkan aku, Astuti, batinnya sedih. Beberapa menit kemudian, setelah memastikan kondisinya stabil, dokter dan perawat meninggalkan ruangan. Sunyi kembali menyelimuti kamar ICU, hanya bunyi lembut alat monitor yang sesekali berbunyi seperti pengingat bahwa nyawa seseorang masih bergantung pada alat yang ada di sana. Astuti perlahan kembali ke sisi ranjang. Kali ini tatapannya dingin, penuh pertanyaan yang tak bisa lagi ditahan. Aku mau jawaban, Pak, suaranya rendah tapi tegas. Jangan bohong lagi. Siapa sebenarnya Pak San itu? Alfian menutup mata. Dia berharap ini semua mimpi. Tapi suara Astuti begitu nyata. Terlalu nyata. Ma. Napasnya mulai berat, tubuhnya seolah menolak untuk jujur, tapi hatinya tak bisa menahan tekanan batin yang terus menghimpit. Aku cuma ingin menjaga kamu. Supaya kamu nggak tahu. Supaya kamu tetap percaya sama aku, Ma. Jadi kamu bohong. Kamu memang menyembunyikan sesuatu, Pak. Alfian terdiam. Beberapa kali dia meneguk salivanya. Mulutnya ingin bicara, tapi rasanya berat untuk mengatakannya. Apa kamu selingkuh, Pak? Detik itu juga, tubuh Alfian seperti disambar petir. Dia memejamkan matanya rapat-rapat, berusaha menahan tangis. Tapi air matanya tetap mengalir. Dia sadar, Astuti sudah tahu semuanya. Walaupun belum tahu wajah Susan, tapi dia pernah dengar, feeling seorang istri sangat kuat. Berapa lama? Tanya Astuti. Suaranya bergetar, seperti benang halus yang ditarik paksa hingga hampir putus. Ma, aku minta maaf. Aku hilaf. Suara Alfian pun seperti orang putus asa. Berapa lama, Pak? Ulang Astuti. Kali ini dengan nada lebih tajam. Alfian membuka matanya, menatap langit-langit. Dia tak berani menatap wajah istrinya. 2 tahun. Brengska. Astuti memejamkan matanya, seperti menahan sembilu yang baru saja menghujam jantungnya. 2 tahun kamu membohongiku, Pak. Bisiknya dengan hati patah. Alfian berusaha meraih tangan istrinya, tapi terkejut ketika istrinya langsung menepisnya. Tak mau putus asa, dia pun mengatakan isi hatinya. Dia bukan siapa-siapa, Ma. Aku cuma bodoh. Aku takut kamu pergi kalau kamu tahu yang sebenarnya, Ma. Astuti memalingkan wajahnya. Tak sudi dia menatap wajah suaminya. Bukan aku yang pergi, Pak, suaranya nyaris tak terdengar. Tapi kamu yang sudah meninggalkanku. Detik ini juga. Wajah Alfian memucat. Jangan begitu, Ma. Aku masih mencintaimu. Dia kembali mencoba meraih tangan istrinya. Tapi dia kecewa ketika istrinya langsung berdiri seakan tak mau berada di dekatnya. Ma, panggilnya sendu. Aku nggak pernah menyangka kamu melakukan hal kejam ini padaku, Pak. Setelah semua yang kulakukan padamu. Astuti menjeda kalimatnya. Setelah mendengar semuanya, entahlah. Hatinya mati rasa. Sepertinya aku harus melepaskanmu, Pak. Aku tak mau menjadi berbagi tubuh dengan wanita lain. Dek. Jantung Alfian seperti diremas-remas. Apa yang ditakutkannya terbukti. Tak ada wanita yang mau diduakan. Mungkin saja masih ada, tapi jumlahnya hanya sedikit. Dan itu bukan istrinya. Ma, tolonglah. Jangan bicara begitu, aku masih sakit. Alfian menggigit bibir bawahnya. Luka di dadanya tidak seberapa dibanding sakitnya saat mendengar keputusan istrinya tadi. Astuti menatap tajam wajah suaminya. Minta tolong saja pada wanitamu itu,
Pak, sahutnya ketus. Beberapa kali air matanya masih mengalir, dengan tangan gemetar Astuti menghapusnya. Luka di hatinya masih baru, jadi dia membiarkannya saja. Mungkin besok dia sudah tak akan menangis lagi. Aku akan tunggu kamu sembuh, Pak. Setelah itu, kita urus perceraian kita. Aku pamit. Ma. Alfian berseru. Dia tak percaya istrinya meninggalkannya begitu saja. Astuti. Aku masih mencintaimu. Jeritnya dengan sisa tenaganya yang masih ada. Tapi sayang seberapa kuatnya dia berteriak, istrinya tetap tak menoleh lagi. Istrinya tak mau bersamanya lagi. Hanya beberapa menit setelah Astuti meninggalkan Alfian, lelaki parubaya itu mengerang kesakitan lalu mencengkeram dadanya kuat. Matanya mendelik ketika jantungnya seperti dicengkeram dengan kuat. Nafasnya tersengal-sengal menahan sakit. Dan akhirnya ketika tak kuat lagi, perlahan tubuhnya menegang. Matanya melotot ketika mulutnya masih bisa berkata, "Maafkan aku." Tuh. Bunyi mesin di ruang ICU yang berfungsi mengontrol detak jantung berbunyi sangat nyaring. Dan saat itu tidak ada yang mendekat. Bahkan istrinya yang begitu mencintainya. Cakra yang sedang berjalan ke ruang ICU, di mana papanya dirawat, terkejut melihat seorang dokter dan dua perawat berlarian ke arah yang sama. Kenapa ini? Apa yang terjadi? Gumamnya sambil berlari mengikuti langkah mereka. Saat ini dia baru bisa datang ke rumah sakit, setelah 2 jam yang lalu mamanya mengabari kalau papanya kena serangan jantung dan masuk ICU. Awalnya dia ingin langsung datang, tapi terlanjur ada pertemuan dengan klien penting. Pikirannya terbagi jadi 2. Tapi tanggung jawabnya pada perusahaan, apalagi setelah mendapat tekanan dari papanya, membuatnya lebih mementingkan pertemuannya itu. Tiba di ruang ICU, dadanya seperti diremas melihat dokter dan perawat sedang berusaha menolong papanya untuk bisa bernafas lagi. Ya Allah, Papa. Suaranya tercekat di tenggorokan. Cakra berdiri terpaku di depan pintu kaca ICU. Jantungnya berdegup keras melihat Alfian ayahnya terbaring lemah di ranjang dengan berbagai alat bantu menempel di tubuhnya. Monitor di samping ranjang memperlihatkan detak jantung yang tidak stabil. Beberapa kali garisnya nyaris lurus. Dokter berusaha memberi tekanan di dada, dan perawat menyiapkan alat kejut jantung. Pak, bertahan. Pak, bertahan. Suara salah satu perawat terdengar putus asa. Siapkan adrenalin 1 mg, cepat. Seru sang dokter sambil terus melakukan resusitasi. Cakra ingin masuk, ingin memeluk papanya, memohon agar pria itu tetap bertahan. Tapi dia tahu, dia tak bisa sembarangan masuk ke ruang ICU. Tiba-tiba pikirannya teringat sesuatu mamanya. Di mana mamanya?